Wassalatu li ajli taubati minadz-dzambi mustahabbatun bittifaqil madzahibil arba'ah. Dan salat untuk taubat, salat tujuannya untuk bertaubat dari dosa itu sunnah dengan kesepakatan imam 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah. Sebelum kita memulai atau melanjutkan kajian kita kembali, kami mengingatkan kepada kita semuanya akan keutamaan hari-hari ini, yaitu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, yakni ayyamal ashar. Yang dimaksud adalah hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun bandingannya dengan jihad di jalan Allah, faqal walal jihadu fi sabilillah. Nabi menjawab, meskipun bandingannya dengan jihad di jalan Allah. Jadi amal kebajikan apapun yang dikerjakan di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi amal apapun di waktu yang lain. Lebih mulia dari jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dzalika bisyai. Kecuali bandingannya dengan orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak pulang dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Dia gugur di medan jihad. Jadi yang menyamai amalan, yang bisa menyamai amalan di hari-hari ini adalah mati syahid. Jadi sangat luar biasa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, meskipun bandingannya dengan amal-amal yang dilakukan di siang hari bulan Ramadan, lebih mulia pada hari-hari pertama 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Tinggal sedikit lagi, kita sekarang pada malam 9, kemudian malam 10 hari raya Idul Adha, tersisa 2 hari lagi, maka hendaknya kita
lebih semangat lagi untuk memaksimalkan 2 hari yang tersisa ini. Baik, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah. Kita masih membahas tentang sholat-sholat sunnah. Kali ini kita akan membahas sholatu tahiyyatil masjid. Sholat tahiyatul masjid. Tahiyyah artinya penghormatan. Penghormatan untuk masjid, yaitu sholat yang diperintahkan untuk dilakukan setiap kali kita masuk masjid untuk urusan apapun. Jadi tidak hanya ketika kita hendak melakukan sholat fardu, tapi kita hendak menghadiri majelis ta'lim, kita ingin menemui marbot masjid, atau untuk urusan apapun ketika kita masuk ke dalam masjid, maka diperintahkan kita untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Yustahabbu liman dakhalal masjida alla yajlisa illa ba'da an yusalliya rak'ataini lima ya'ti. Dianjurkan bagi orang yang masuk ke dalam masjid agar tidak duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat berdasarkan dalil-dalil berikut. Yang pertama, haditsu Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk hingga dia salat 2 rakaat. Hadis yang kedua, wa an Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara salikan al-Ghatafani lamma ata yaumal jum'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqa'ada qabla an yusalli rak'ataini an yusalliyahuma. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Salik al-Ghatafani tatkala dia datang di hari Jumat sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Salik al-Ghatafani masuk ke dalam masjid langsung duduk mendengarkan khutbah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Padahal kita ketahui bahwa hukum mendengarkan khutbah itu adalah wajib. Namun bagi orang yang masuk belum melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk melakukan sholat 2 rakaat tersebut. Hadis yang ketiga, haditsu Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu lamma atal masjida li thamani jamalihi alladhi ishtarahu min sallallahu alaihi wasallam an yusalliya rak'atain. Hadis Jabir bin Abdullah ini hadis yang masyhur, hadis berkenaan dengan pensyaratan dalam jual beli. Dikisahkan bahwa Jabir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir mengikuti salah satu safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menunggangi seekor onta. Onta yang ditunggangi Jabir lemah, jalannya pelan, ketinggalan rombongan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan onta ini, kemudian dipukul
lalu bisa berjalan dengan kencang berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Jabir, bi'nihi bi'uqiyah, juallah onta tersebut kepadaku dengan harga 1 uqiyah. Jabir pun menolak, tidak mau. Padahal tadinya ontanya lemah, setelah didoakan Nabi menjadi kencang. Ketika Nabi membelinya, Jabir menolak. Nabi SAW mengulangi lagi, bi'nihi bi'uqiyah, juallah kepadaku dengan 1 uqiyah. Akhirnya Jabir mengiyakan dengan syarat setelah dia sampai pulang ke keluarganya. Di sini Jabir mensyaratkan bahwa benda yang dia jual baru diserahkan setelah selesai safar. Maka syarat yang semisal ini diperbolehkan. Syarat yang seperti ini diperbolehkan. Semisal kita jual rumah, kemudian kita mensyaratkan tunggu 6 bulan lagi sudah jadi, harga sudah disepakati 500 juta misalnya. Tunggu sampai saya bisa mendapatkan rumah baru, paling tidak 6 bulan. Maka yang semisal ini tidak mengapa. Sesampainya di Madinah, Jabir mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid atau di dalam masjid untuk harga yang telah ditawar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk ke dalam masjid menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk sholat 2 rakaat. Jadi di sini Jabir pergi ke masjid untuk urusan dunia, bukan untuk beribadah. Namun tetap diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat 2 rakaat. Setelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, tahanlah ontamu dan ambillah uangnya, semuanya untuk kamu. Jadi ontanya tetap dimiliki oleh Jabir, 1 uqiyah. 1 uqiyah itu kumpulan dari uang-uang dirham, uang-uang perak. Dia milikmu semuanya. Jadi Nabi SAW memberikan semuanya untuk Jabir. Jadi banyak untung. Tadinya ontanya lemah, jadi kuat. Dijual, hartanya dikembalikan, uangnya pun tetap dimiliki oleh Jabir ibnu Abdullah. Wal amru fi hadhil ahadithi zahiruhul wujub. Dan perintah pada hadis-hadis ini, pada ketiga hadis ini, hadis yang pertama, kedua, dan ketiga, semuanya memerintahkan. Hadis yang pertama, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini kan penegasan. Ketetapan itu akan lebih kuat ketika datang setelah nafi, peniadaan. Maka kalimat tauhid kita itu kuat, diperkuat dengan nafi, la ilaha illallah. Itu lebih kuat daripada kita mengucapkan Allahu ilah. Allah adalah sesembahan. Ketika dinafikan
maka menafikan seluruh sesembahan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ketika kita katakan Zaidun ghaniyun, Zaid itu kaya, maka akan lebih mantap lagi ketika dikatakan la ghaniya illa Zaidan, tidak ada yang kaya kecuali Zaid. Jadi kekayaan Zaid itu memang teratas. Ahmad tampan, itu akan lebih kuat lagi ketika dikatakan tidak ada yang tampan kecuali Ahmad. Ketika perintah saja, hendaklah seorang sholat 2 rakaat ketika masuk masjid, itu lebih kuat lagi, jangan sampai duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi lebih dipertegas lagi, ya, lebih kuat lagi perintahnya ketika didatangkan setelah nafi. Jadi ucapan jangan sampai duduk hingga sholat 2 rakaat itu lebih kuat daripada barang siapa yang masuk masjid maka hendaknya sholat 2 rakaat. Kemudian dalil yang kedua, ini juga sangat kuat. Kita ketahui bahwa khutbah Jumat, mendengar khutbah Jumat itu adalah wajib. Ya. Bahkan orang yang menyentuh kerikil, mainan kerikil, ya. Masjid zaman dahulu itu dari tanah lantainya. Kalau seorang memainkan kerikil, kata Nabi, faqad lagha, maka dia telah berbuat sia-sia. Kalau khatib sedang berkhutbah, maka wajib untuk mendengarkan. Ada yang masuk belum sholat 2 rakaat, diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Kemudian sampai pun ketika pada hadis yang ketiga, apabila seorang datang ke masjid bukan untuk urusan ibadah, bukan untuk urusan ibadah, seperti kasus Jabir tadi, dia menemui Nabi SAW untuk urusan dunia. Nabi SAW tetap memerintahkannya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Maka secara zahir hadis-hadis tersebut hukumnya adalah wajib. Wa kadzalika nahyu dhahiruhu tahrimu tarkir rakaatain. Begitu juga larangan pada hadis yang pertama itu mengartikan maknanya adalah apabila meninggalkannya maka haram hukumnya. Fala yajlis, larangan. Jangan dia duduk, artinya kalau duduk itu haram sampai dia sholat 2 rakaat. Wa qad dhahaba jumhurul ulama'i wa ma'hum Ibnu Hazm ila annal amra masrufun ila nadbi. Dan jumhur ulama, di antaranya adalah Ibnu Hazm, membawa hadis-hadis perintah ini hukumnya adalah sunnah. Apa yang memalingkan hadis ini menjadi sunnah adalah hadis seorang badui yang bertanya kepada Nabi SAW tentang kewajiban-kewajiban Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, di antaranya adalah sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Orang Arab Badui ini mengatakan, apakah ada kewajiban atasku selain itu, selain sholat 5 waktu, selain zakat, selain puasa bulan Ramadan? Maka Nabi SAW mengatakan, la illa anta tawwa, tidak ada kecuali jika engkau ingin mengerjakan secara sunnah. Dari hadis inilah yang memalingkan
perintah-perintah pada hadis-hadis yang telah kita bacakan hukumnya adalah sunnah. Karena Nabi SAW tidak mengecualikan ketika ditanya oleh orang Arab Badui apakah ada kewajiban yang lain selain sholat 5 waktu. Ya, ada tahiyatul masjid misalnya seperti itu, tapi Nabi SAW tidak mengatakannya. Nabi SAW mengatakan tidak ada, kecuali jika engkau menginginkan untuk melakukan, maka lakukan. Waqad ajaba anhu Syaukani rahimahullah bi anna qawlahu illa anta tawwa, dan Al-Imam Asy-Syaukani membantah argumen ini. Argumen yang mengatakan bahwa hadis-hadis perintah ini menjadi sunnah karena hadis Arab Badui tadi. Yanfi wujubal wajibat ibtida'an lal wajibatu bi asbabin yakhtarul mukallafu fi'luha kadukhulil masjidi mathala. Sabda Nabi SAW, illa anta tawwa, kecuali jika engkau ingin melakukan amalan sunnah. Ini Nabi SAW menafikan kewajiban-kewajiban, bukan kewajiban-kewajiban yang dilakukan dengan sebab. Kalau seorang melakukan sebabnya, maka wajib bagi dia untuk melakukan lantaran dia melakukan sebab tersebut. Contoh, apa hukum umroh? Sunnah. Ketika seorang sudah masuk ihram, dia melakukan sunnah. Hukum umrah sunnah. Tapi kalau sudah ihram, maka wajib bagi dia untuk tawaf dan sa'i, otomatis. Begitu juga salat sunnah tahiyatul masjid. Ketika seorang melakukan sebabnya apa? Orang masuk masjid. Maka kata Al-Imam Asy-Syaukani, wajib bagi dia untuk salat tahiyatul masjid karena itu merupakan hak masjid. Jadi kalau nggak pernah masuk masjid sama sekali, ya nggak wajib, seperti para wanita. Orang-orang yang tinggal di pedalaman yang tidak ada masjid, orang-orang Badui, orang-orang pedalaman hutan, dia muslim sendiri tidak ada masjid, maka tidak kewajiban bagi dia untuk melakukan sholat Jumat, apalagi sholat berjamaah 5 waktu. Maka tidak berkewajiban baginya untuk sholat sunnah tahiyatul masjid karena dia tidak masuk masjid. Tapi kalau orang masuk masjid, maka karena dia melakukan sebab dia apa? Masuk masjid. Seperti orang melakukan umroh sunnah. Kalau sudah ihram, maka otomatis wajib dia tawaf dan sa'i. Paham ini cara berpikir Al-Imam Asy-Syaukani dalam membantah, kuat bantahan dia terhadap jumhur ulama, mayoritas ulama yang memalingkan hadis-hadis perintah itu menjadi sunnah. Adapun penulis kitab ini lebih condong pada pendapat jumhur bahwa salat tahiyatul masjid adalah sunnah. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abu Malik, wa qad yu'ayyidu anna hadhil awamira 'ala al-istihbab, yang memperkuat hadis-hadis tentang perintah itu hukumnya adalah sunnah. Hadithu Abi Waqidin Al-Laitsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala thalathatu nafarin. Hadis Abu Waqid Al-Laitsi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ia duduk di masjid dalam halaqah ilmu dan
para sahabat menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Id akbala salah satu nafarin, tiba-tiba datang 3 orang. Fa akbalatnani ila Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam wa dhahaba wahidun. Lantas 2 orang menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang satu pergi. Fawaqafa ala Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas 2 orang yang menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Yang satu melihat celah kosong di halaqah tersebut, maka ia duduk di celah tersebut. Wa amal akhar fajalasa khalfahum. Adapun yang satunya lagi duduk di belakang halaqah. Wa amma tsalitsu fa adbara dzahiba. Adapun yang ketiga dia pergi meninggalkan halaqah tersebut. Falamma farigha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai, Nabi bersabda, ala ukhbirukum anin nafari thalathah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang keadaan 3 orang tersebut? Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah. Adapun yang pertama, orang yang pertama dia menuju perlindungan Allah, lalu Allah pun melindunginya. Wa ammal akharu fastahiyallahu min. Adapun yang kedua dia malu. Dia memilih duduk di belakang halaqah, tapi masih mengikuti majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Wa ammal akharu fa'aradallahu an. Adapun yang ketiga dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Keadaan orang yang ketiga ini disebutkan oleh para ulama, bisa jadi dia adalah orang munafik. Dan begitulah keadaan orang munafik. Dia tidak suka ilmu, tidak suka ilmu agama. Ada yang menjelaskan bahwa berpalingnya Allah Subhanahu wa taala di sini tidak memberi pahala. Artinya apa? Meskipun bukan orang munafik, ya, ketika tidak hadir di majelis ilmu, meskipun tidak berdosa, maka tidak mendapatkan pahala. Hadis ini menunjukkan, kata Syekh Abu Malik, fajalasa walam ya'murhuma bi sholati rak'atain. Kedua orang tersebut duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkannya untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi meskipun kuat hujjah Al-Imam Asy-Syaukani, maka terbantahkan dengan dalil. Bagaimanapun dalil itu lebih kita kedepankan sekuat apapun argumen seseorang. Maka kesimpulannya, insya Allah yang rajih, pendapat yang kuat, bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sunnah muakkadah, sholat sunnah yang sangat ditekankan, ya, karena perintahnya yang luar biasa. Kemudian argumen Al-Imam Asy-Syaukani ini juga memperkuat perintah-perintah tersebut. Kita lanjutkan, sholat sunnah berikutnya adalah as-sholatu ba'dal wudhu. Sholat sunnah setelah wudhu.
Yustahabbu liman tawadda'a an yusalliya rak'ataini aw aktsara fi ayyi waqtin walau fi waqtil karahah. Dianjurkan bagi orang yang berwudu untuk sholat 2 rakaat setelahnya atau lebih dari 2 rakaat di waktu kapanpun meskipun pada waktu-waktu yang terlarang. Karena sebagaimana telah kita lalui bahwa tidak berlaku larangan-larangan sholat pada waktu-waktu terlarang pada sholat-sholat dawatul asbab, sholat-sholat yang ada sebabnya, seperti seorang yang masuk ke dalam masjid setelah sholat asar, karena ada sebabnya maka tidak terlarang. Tapi kalau di rumah sengaja melakukan sholat 2 rakaat, maka ini yang terlarang. Kalau seorang dia menjaga wudunya, dan ini amalan yang ada atharnya, seperti yang dilakukan oleh Bilal. Setiap kali batal wudu, dia berwudu meskipun bukan waktu sholat. Dan wudu sendiri sebagaimana telah kita bahas memiliki keutamaan yang luar biasa. Belum sholatnya, wudunya saja itu memiliki keutamaan. Wudu kita ini membersihkan dohir dan batin, membersihkan dari hadas kecil dan membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa. Setiap anggota badan kita yang kita kenai air wudu, maka berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan tersebut, tangan, wajah, dan kaki. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal setelah selesai sholat subuh, "Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, kabarkan kepadaku dengan amalan yang engkau amalkan di dalam Islam, yang paling engkau harapkan pahalanya. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Sesungguhnya aku telah mendengar suara kedua sandalmu di depanku di dalam surga. Ketika Nabi SAW Mi'raj, Nabi SAW masuk ke dalam surga mendengar terompah Bilal. Amalan apa yang bisa menyebabkan Bilal menjadi ahli surga? Amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya di dalam Islam, yang engkau lakukan di dalam Islam? Sesungguhnya aku mendengar suara terompahmu di hadapanku di dalam surga. Qal, Bilal mengatakan, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika at-tahura ma kutiba li an usolli. Tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang paling aku harapkan pahalanya, melainkan tidaklah aku bersuci pada saat dari malam atau siang, kecuali aku sholat setelahnya dengan bersuci tersebut. Jadi setiap kali bersuci, setiap kali berwudu, Bilal langsung sholat setelahnya. Maka sholat
setelah wudu kapanpun itu disunnahkan. Ketika siang hari kita hendak membaca Al-Quran misalnya, baik pagi hari, siang hari, setelah zuhur, kita hendak membaca Al-Quran, kita berwudu terlebih dahulu. Sebelum baca Al-Quran, maka sunnah bagi kita untuk sholat dua rakaat. Berikutnya sholatut taubah, sholat taubat. Man zallat qadamuhu wartakaba dzamba, barang siapa yang tergelincir kakinya dan ia melakukan suatu dosa, fa'alaihi an yusari'a bit taubati warruju'i ila Allah ta'ala, maka hendaknya dia segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Fahuwa subhanahu ghafirudz dzambi wa qabilut taub, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan menerima taubat. Was-salatu li ajli taubati minadz dzambi mustahabbatun bittifaqil madzahibil arba'ah. Dan salat untuk taubat, salat tujuannya untuk bertaubat dari dosa itu sunnah dengan kesepakatan imam 4. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Di hadithi Abi Bakrin radhiyallahu anhu qol, berdasarkan hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu qol, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yudhnibu dzamba thumma yaqum fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang melakukan suatu dosa, kemudian dia bangkit bersuci, lalu melakukan sholat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tsumma qara'a hadhil ayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini dalam surah Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dan orang-orang yang mereka apabila melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri-diri mereka, dzakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka meminta ampunan untuk dosa-dosa mereka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani, namun dalam sanadnya ada kedhaifan. Wa fi sanadihi dha'fun, dalam sanadnya ada kelemahan. Illa annal ayata tashhadu li ma'nahu ala annahu qad sahhahahu ba'du ahlil ilm. Hanya saja ayat tadi dalam surah Al-Imran ayat 135 itu sebagai penguat dari makna hadis tersebut. Terlebih sebagian ahlu ilmi, sebagian ulama itu mensahihkannya. Maka hukum salat taubat itu adalah sunnah, dan itu merupakan kesepakatan 4 imam mazhab. Berikutnya salatu raka'ataini ba'da tawafi bil Ka'bah, salat 2 rakaat setelah tawaf di sekeliling Ka'bah. Yustahabbu 'indal jumhuri wa yajibu 'indal hanafiyati, dianjurkan atau disunnahkan
menurut pendapat jumhur mayoritas ulama, dan wajib menurut madhab Hanafi, an yusalliya rak'ataini ba'da tawafi khalfa maqami Ibrahim, untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya, karena sebagian orang mengira bahwa maqam Ibrahim adalah makam Nabi Ibrahim. Tidak, maqam ini adalah isim makan. Dalam bahasa Arab, isim makan itu nama tempat. Maqam artinya tempat berdiri. Qoma yakumu berdiri, maqamun tempat berdiri. Yaqra'u fihi ma ba'dal Fatihati qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Membaca setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan pada rakaat kedua qul huwallahu ahad. Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika fi hajjatihi kama fi hadithi Jabirit tawil wa sayati fil haji bitamamihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah 2 rakaat tersebut ketika melakukan ibadah haji, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir pada hadis yang panjang dan akan kita bahas pada pembahasan haji. Wa tusalla hatani rak'atani fi ayyi waqtin walau fi awqatin nahyi. Dan 2 rakaat ini dilakukan kapanpun meskipun pada waktu terlarang. Li hadisi Jubair bin Mut'im, berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Janganlah kalian melarang seorang pun tawaf di Ka'bah ini dan sholat kapanpun di waktu yang ia kehendaki dari malam atau siang. Jadi semisal datang ke Makkah habis asar kemudian tawaf, maka tetap disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Atau dia tawaf sebelum asar atau sebelum subuh, kemudian dikumandangkan adzan subuh, tawaf belum selesai, kemudian dia ikut sholat subuh atau sholat asar, kemudian dia lanjutkan setelah sholat subuh atau sholat asar, maka tetap disunnahkan setelah tawafnya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Berikutnya adalah sholatul kusuf, sholat gerhana. Al-kusufu huwa dhahabu dawi ahadin nayyirain asyamsu wal qamar. Kusuf adalah hilangnya sinar atau cahaya 2 yang bersinar, yaitu matahari dan rembulan. Au ba'dihi, atau sebagiannya. Ada gerhana total, ada gerhana sebagian. Wa taghayyuruhu ila sawad, dan berubahnya cahayanya menjadi hitam. Wal khusufu muradifun lahu, ada kusuf dengan kaf, ada khusuf dengan kha, dan itu adalah sinonim, persamaan. Kusuf atau khusuf. Waqila, dan dikatakan al-kusuf lisyams. Kusuf dengan memakai kaf itu adalah gerhana matahari. Wal khusufu lil qamar, adapun khusuf dengan kha itu adalah gerhana
rembulan. Wa huwal asyharu fil lughah, dan itu yang paling masyhur dalam bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan kusuf itu gerhana matahari, kalau khusuf itu gerhana rembulan. Namun kedua kata tersebut ya, apabila dipilih salah satu dan digabungkan dengan asyams atau al-qamar, kusuful syams, kusuful qamar, itu tetap bisa dipahami bahwa kata tersebut salah satunya bisa digunakan untuk yang lainnya. Ini hanya sekedar pembahasan bahasa. Hukmu sholati likusufis syams. Hukum sholat gerhana matahari. Dhahaba jumhuru ahlil ilmi ila anna sholata likusufis syamsi sunnatun muakkadatun. Jumhur ulama berpendapat bahwa sholat gerhana matahari adalah sunnah muakkadah. Wa sarraha Abu Uwanah biwujubiha wa huwa riwayatun an Abi Hanifah. Dan terang-terangan Abu Uwanah mengatakan wajib, dan itu merupakan salah satu riwayat dari Al-Imam Abu Hanifah. Jadi sampai ada yang mewajibkan sholat gerhana matahari. Kita lanjutkan. Wa hukiya an Malik annahu ajraha majral jum'ah. Dan diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya Imam Malik memberlakukan sholat gerhana matahari itu seperti sholat Jumat. Wal qawlu biwujubiha muttajahun wa qawiyyun li thubutil awamiri biha. Dan pendapat tentang wajibnya sholat gerhana matahari itu kuat karena tetapnya perintah-perintah. Wa rajjahahu Syaukani wa Siddiq Khan thumma al-Albani. Dan dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, Siddiq Khan, kemudian juga Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah. Jadi yang berpendapat sholat gerhana matahari itu wajib itu tidak sedikit. Meskipun masih kalah banyak dengan yang mengatakan sunnah. Wakhtalafu fi hukmi sholati li khusufil qamari ala qaulain. Gerhana rembulan pun para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, annaha sunnatun muakkadatun wa tusalla jama'atan ka sholati kusufis syams. Bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah, dilakukan secara berjamaah seperti sholat gerhana matahari. Pendapat yang kedua, annaha la tusalla jama'atan wa hiya sunnatun kan nawafili min ghairi ziyadatin fir ruku'. Dia tidak dikerjakan secara berjamaah sebagaimana sholat gerhana matahari. Akan tetapi dia dikerjakan seperti sholat sunnah biasa 2 rakaat tanpa tambahan ruku'. Kalau gerhana matahari, ya tata caranya yang kita kenal adalah 2 rakaat, masing-masing rakaat 2 ruku'. 2 rakaat, masing-masing rakaat 2 ruku'. 2 kali ruku'. Jadi ada 4 kali ruku'. Dan dikerjakan secara berjamaah di masjid. Adapun gerhana rembulan ada yang berpendapat. Pendapat yang pertama sunnah seperti gerhana matahari. Ada yang berpendapat kapan terjadi gerhana rembulan
maka sunnahnya adalah sholat 2 rakaat sendiri-sendiri. Kapan mendapatinya? Ketika kita mendapati di rumah, maka kita sholat sendiri 2 rakaat. Ketika kita mendapatinya di masjid, maka kita sholat sendiri 2 rakaat. Ada yang berpendapat seperti itu. Insya Allah dalil-dalil dari pendapat-pendapat yang ada ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Sholat sunnah yang bisa digabungkannya itu ada batasannya, masuk masjid kan kita Madidiyah, Wudhuiyah, Rawatibiyah itu boleh lah. Iya. Ketika hukumnya sama, ya sama-sama sunnah dan bentuknya sama, maka memang petunjuk syariat kita harus digabung, ya. Tidak disendiri-sendirikan. Sholat tahiyatul masjid sendiri, sholat qobliyah fajar sendiri, tidak seperti itu. Tapi praktek yang dilakukan oleh para salaf adalah masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid sekaligus itu merupakan sholat 2 rakaat sebelum fajar. Jadi tidak, iya, digabung tiga-tiganya karena sudah masuk semuanya. Ya. Dia sudah melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu, sudah melakukan sholat tahiyatul masjid, karena sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang pertama kali dilakukan di dalam masjid, sholat apapun itu. Terkecuali jika sudah sholat qobliyah fajar di rumah. Begitu dikumandangkan adzan, dia berwudu langsung sholat sunnah. Maka masuk masjid, maka yang dia lakukan adalah sholat tahiyatul masjid. Namun apabila belum, maka langsung digabung semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Bacaan jahar, bacaan yang dikeraskan oleh imam, maka makmum tidak wajib menjaharkan. Ya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ini ayat ini khusus berbicara tentang sholat apabila dibacakan Al-Quran, yaitu ketika imam membaca, fastami'u lahu, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah. Artinya wajib untuk diam. Dan Nabi SAW pernah melarang ketika sebagian sahabatnya mengikuti bacaan Nabi SAW. Dan itu tentunya akan mengganggu. Tidak hanya mengganggu sesama makmum, bahkan terkadang ada yang mengganggu imam dengan bacaannya tersebut. Jadi pada bacaan-bacaan yang jahar kita diam. Ketika imam membaca sir seperti pada sholat duhur atau rakaat ketiga dan keempat pada sholat isya, maka kita membaca. Ketika imam membaca Al-Fatihah sir ya pada rakaat ketiga dan keempat, maka kita tetap diharuskan untuk membaca. Terkecuali ya, sebagian imam itu berhentinya terlalu lama setelah waladhdallin amin. Karena dia berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib bagi makmum. Jadi dia memberikan kesempatan makmum untuk membaca. Maka apabila imamnya lama diam, dan sebenarnya ini yang lebih kuat, tidak disyariatkan imam itu diam terlalu lama. Karena diam di dalam sholat itu dilarang. Ya.
Jadi kita harus membaca. Harus membaca. Tidak boleh kita takbir Allahu Akbar kemudian diam. Itu dilarang meskipun tidak sampai membatalkan sholat. Ya. Takbir Allahu Akbar kemudian ngelamun sampai 3 menit. Baru membaca istiftah. Namun seandainya, dan ini memang sebagian ulama memberikan cara seperti ini. Imam memberikan jeda yang mencukupi bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Karena diam di dalam sholat itu makruh, ya. Maka kita membaca Al-Fatihah, waktunya memang mencukupi, ya. Dan imam memberikan kesempatan biar makruhnya sama imam jangan mengenai kita, jangan kita juga diam, sama-sama diam. Atau imam memberikan waktu pada jeda-jeda bacaan. Nah, sebagian imam melakukan seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diam, baru Ar-Rahmanir Rahim. Kita bisa mengikuti setelahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Waktunya mencukupi, maka tidak mengapa ya mengikutinya. Namun ya insya Allah pendapat yang kuat bahwa bacaan imam yang dijaharkan itu makmum tidak wajib untuk membaca. Cukup bagi dia adalah bacaan imam. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau sunat wudu itu harus 2 Pak. Satu boleh gabung, misalnya kita angkat witir, kita gabung sunat wudu witir, atau yang qobliyah juga ada yang langsung 4 juga. Iya, disebutkan tadi 2 rakaat atau lebih. Ya. Ketika dia sholat witir, maka biar mendapatkan keutamaan ini, witirnya dipisah, tidak 3 rakaat sekaligus. Ya. Iya, 2 rakaat, kemudian bangkit 1 rakaat lagi. Wallahu ta'ala. Nggih. Kami tinggal di Kalteng, Pak. Nah, kebetulan kami dulu punya desa. Iya. Di desa itu tidak ada yang muslim, ya. Semua non muslim. Pas waktu sholat, kami sholat di tempat yang non muslim. Bagaimana itu? Bisa? Iya, tidak mengapa. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekkah, ya, tetangganya mayoritas orang-orang musyrik. Bahkan di Masjidil Haram itu ada 300 berhala lebih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sholat di situ. Ya. Jadi tidak mengapa. Dan itu kewajiban bagi kita. Ya, dimanapun kita berada, sholat itu adalah wajib meskipun di tengah-tengah masyarakat musyrik atau non muslim, kita tetap melakukan sholat. Yang jelas tempatnya bersih dari najis, maka kita sholat di situ. Kalau kita tahu ada najisnya, maka kita bersihkan atau mencari tempat lain yang suci. Jadi sholat di rumah orang musyrik pun boleh ya. Semisal, dan ini banyak ya, seorang anak menjadi mu'alaf masih tinggal bersama orang tuanya yang musyrik atau non muslim, maka dia tetap berkewajiban melakukan sholat meskipun di rumah orang tuanya yang musyrik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kita akhiri. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.